Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Siti Fatimah Zahra, Andina Ayu Widiana, dan saya sendiri Muhammad Afif Gunawan. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang lingkungan pendidikan. Di antaranya yaitu pengertian lingkungan pendidikan, fungsi lingkungan pendidikan, jenis-jenis lingkungan pendidikan, dan yang terakhir keterkaitan antar hubungan. Kita ke materi yang pertama, yaitu pengertian lingkungan pendidikan. Pengertian lingkungan adalah segala sesuatu yang meliputi kondisi dan alam dunia dengan mempengaruhi tingkah laku, pertumbuhan, perkembangan, atau proses perjalanan hidup. Sedangkan pengertian pendidikan artinya proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Dapat disimpulkan bahwa lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang mencakup iklim, geografis, adat istiadat, tempat tinggal, atau istiadat, dan lainnya, yang dapat memberikan penjelasan serta mempengaruhi tingkah laku, pertumbuhan, perkembangan anak untuk menjadi manusia yang lebih baik, yang mempunyai nilai tinggi, baik nilai insaniyah dan ilahiyah. Ada pengertian sejauh manakah seseorang berhubungan dengan lingkungan, maka sejauh itu pula terbuka peluang masuknya pengaruh pendidikan kepadanya. Baik, selanjutnya adalah materi tentang fungsi lingkungan pendidikan. Secara umum, fungsi lingkungan pendidikan adalah membantu peserta didik dalam interaksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya, utamanya berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia agar dapat mencapai tujuan pendidikan yang optimal. Terdapat hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi antara lingkungan yang satu dengan lingkungan yang lainnya. Jadi gini, adanya interaksi, adanya pengajaran dalam upaya penguasaan pengetahuan. Interaksinya itu adalah pengajaran dan pengetahuan bagi si anak ini. Terus hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik ini terdapat pada di lingkungan keluarga itu sebagai dasar pembentukan sikap dan sifat manusia. Pada lingkungan sekolah sebagai bekal keterampilan dan ilmu pengetahuan. Sedangkan lingkungan masyarakat itu sebagai tempat praktek dari bekal yang diperoleh di keluarga dan di sekolah. Itu akan bertimbal balik kepada pengembangan kemampuan kita, kemahiran pribadi si anaknya maksudnya. Menurut Horton dan Han, lembaga pendidikan dan kaitannya dengan fungsi pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempersiapkan setiap anggota masyarakat agar dapat mencari nafkah sendiri. Kedua, mengembangkan minat dan bakat seseorang demi kepuasan pribadi dan kepentingan masyarakat umum. Ketiga, membantu melestarikan kebudayaan yang ada di masyarakat. Dan yang keempat, menanamkan keterampilan yang dibutuhkan dalam keikutsertaan dalam demokrasi. Menurut David Popenoe, fungsi pendidikan adalah yang pertama, untuk mentransfer atau memindahkan kebudayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kedua, memilih dan mendidik manusia tentang peranan sosial.
Ketiga, memastikan terjadinya integrasi sosial di masyarakat. Yang keempat, lembaga pendidikan mengerjakan corak kepribadian. Dan yang kelima, menjadi sumber-sumber inovasi sosial di masyarakat. Baik, kita lanjutkan ke materi ketiga, yaitu tentang jenis atau macam-macam lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan terbagi menjadi tiga, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan sosial masyarakat. Yang pertama, lingkungan keluarga. Keluarga merupakan lingkungan yang pertama dan utama bagi anak yang memberikan sumbangan bagi perkembangan dan pertumbuhan mental maupun fisik dalam kehidupannya. Melalui interaksi dalam keluarga, anak tidak hanya mengidentifikasi diri dengan orang tuanya, melainkan juga mengidentifikasikan atau mensatupadukan diri dengan kehidupan masyarakat dan alam sekitarnya. Keluarga disebut pula sebagai lembaga pendidikan informal. Pendidikan informal adalah kegiatan pendidikan yang tidak diorganisasikan secara struktural dan tidak mengenal sama sekali penjenjangan kronologis menurut tingkatan umum maupun tingkatan keterampilan dan pengetahuan. Keluarga memiliki berbagai fungsi, di antaranya fungsi biologis, fungsi ekonomi, fungsi edukatif, fungsi religius, fungsi sosialisasi, fungsi rekreasi, dan fungsi orientasi. Menurut Peter Murdoch, Sudraja Adwikarta mengemukakan 4 fungsi. Empat fungsi keluarga yang bersifat universal, yaitu sebagai perantara yang membenarkan hubungan seksual antara pria dan wanita dewasa berdasarkan pernikahan, mengembangkan keturunan, melaksanakan pendidikan, dan sebagai kesatuan ekonomi. Tujuan dan isi pendidikan dalam keluarga. Tujuan pendidikan dalam keluarga adalah agar anak menjadi pribadi yang mantap, beragama, bermoral, dan menjadi anggota masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Adapun isi pendidikan dalam keluarga biasanya meliputi nilai agama, nilai budaya, nilai moral, dan keterampilan. Fungsi pendidikan dalam keluarga, yaitu sebagai peletak dasar pendidikan anak, sebagai persiapan daerah kehidupan anak dalam masyarakat. Karakteristik pendidikan di dalam keluarga, yaitu pendidikan di dalam keluarga lebih menekankan pada pengembangan karakter. Peserta didiknya bersifat heterogen, isi pendidikannya tidak terprogram secara formal atau tidak ada kurikulum tertulis, tidak berjenjang, waktu pendidikan tidak terjadwal secara ketat relatif lama, cara pelaksanaan pendidikan bersifat wajar, evaluasi pendidikan tidak sistematis dan insidental, dan credentials tidak ada dan tidak penting. Pendidikan di dalam keluarga juga ada yang disebut pendidikan parental dan pendidikan postnatal. Yang kedua, lingkungan sekolah. Seiring dengan perkembangan peradaban manusia, sekolah telah mencapai posisi yang sangat sentral dan belantara pendidikan keluarga. Sekolah merupakan lingkungan baru bagi anak, tempat bertemunya ratusan anak dari berbagai kalangan dan latar belakang yang berbeda, baik status sosial maupun agamanya. Di sekolah inilah akan terjadi kemungkinan yang sangat besar bahwa seorang anak akan dapat terwarnai oleh berbagai corak pendidikan, kepribadian, dan kebiasaan yang dibawa masing-masing anak dari lingkungan dan kondisi rumah tangga yang berbeda-beda. Sekolah mempunyai ciri-ciri khusus, yaitu diselenggarakan secara khusus dan dibagi atas jenjang yang memiliki hubungan hierarkis. Usia peserta didik di setiap jenjang relatif homogen, dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan program yang diikuti.
Materi pendidikan lebih bersifat akademik dan umum, dan menekankan pada mutu sebagai wujud jaminan di masa datang. Sekolah adalah salah satu peranata sosial yang memiliki tugas khusus untuk menyelenggarakan pendidikan. Fungsi pendidikan sekolah, di antaranya fungsi transmisi atau konservasi kebudayaan masyarakat, fungsi sosialisasi, memilih dan mengajarkan peranan sosial, fungsi integrasi sosial, fungsi mengembangkan kepribadian anak didik, fungsi mempersiapkan anak didik untuk suatu pekerjaan, dan fungsi inovasi atau mentransformasi masyarakat dan kebudayaannya. Tujuan dan fungsi pendidikan sekolah secara umum. Sekolah memiliki tujuan pendidikan sejalan dengan fungsi-fungsi sekolah. Karakteristik pendidikan di sekolah. Yang pertama, secara faktual, pendidikan di sekolah lebih menekankan kepada pengembangan kemampuan intelektual. Peserta didiknya bersifat homogen, isi pendidikannya terprogram secara formal atau kurikulumnya tertulis, berjenjang dan berkesinambungan, waktu pendidikan ketat relatif lama, cara pelaksanaan pendidikan bersifat formal dan artifikal. Evaluasi pendidikan dilaksanakan secara sistematis, kredensial ada dan penting. Yang selanjutnya yaitu lingkungan sosial masyarakat. Dalam konteks pendidikan, masyarakat merupakan lingkungan keluarga dan sekolah. Pendidikan dalam masyarakat ini telah dialami ketika anak-anak untuk beberapa waktu setelah lepas dari asuhan keluarga dan berada di luar dari pendidikan sekolah. Lingkungan masyarakat atau lingkungan pergaulan anak biasanya adalah teman-teman sebaya di lingkungan terdekat. Secara umum, anak Indonesia merupakan anak desa yang selalu punya teman main. Kondisi ini umumnya berbeda dengan anak kota yang sudah sejak dini terasingkan dari pergaulan karena berada di lingkungan kompleks yang individualistik. Pendidikan anak di zaman modern ini tidaklah mudah. Era digital sebagaimana yang diuraikan oleh Dal Yongjin saat ini bagaikan dua mata pisau yang memberikan dampak positif dan negatif yang tak terelakkan. Di satu sisi, zaman ini memberikan berbagai banyak kemajuan teknologi yang memungkinkan anak-anak kita memperoleh fasilitas yang serba canggih dan serba wah. Akan tetapi, di sisi lain, anak-anak sekarang menjadi lebih aktif dan merasa asyik di dunia maya atau virtual daripada bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Karena mereka sejak dini sudah mengenal handphone, kamera, banyak anak menghabiskan waktu bermain game atau media sosial. Di dalam masyarakat, anak belajar tentang nilai-nilai dan peranan-peranan yang seharusnya mereka lakukan. Anak memperoleh pengalaman bergaul dengan teman-temannya di luar rumah dan di luar lingkungan sekolah. Karena itu, pendidikan anak dalam lingkungan masyarakat dapat berfungsi sebagai pelengkap, penambah, dan mungkin juga pengembang pendidikan di dalam keluarga dan sekolah. Bahkan dapat berfungsi sebagai pengganti pendidikan di sekolah. Selanjutnya yaitu keterkaitan antar lingkungan pendidikan. Keterkaitan antar lingkungan pendidikan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, hubungan lingkungan keluarga dan sekolah, dan yang kedua, hubungan lingkungan masyarakat dan sekolah. Yang pertama, hubungan lingkungan keluarga dan sekolah. Hubungan keluarga dengan sekolah adalah salah satu elemen penting dalam kesuksesan belajar anak. Sekolah yang terbaik adalah sekolah yang mampu menjembatani peran orang tua pada kegiatan belajar anak atau menciptakan hubungan keluarga dengan sekolah. Hubungan antar keluarga dan sekolah terjadi pada kerjasama orang tua dengan pihak guru. Yang kedua, jenis kegiatan. Adanya kunjungan ke rumah anak didik, diundangnya orang tua ke sekolah,
case conference, mengadakan surat menyurat antar sekolah dan keluarga, adanya nilai rapot. Yang selanjutnya yaitu fungsi. Mempererat silaturahmi antara wali murid dengan gurunya, mempererat hubungan antar keluarga dengan sekolah. Dapat terjadi komunikasi dan saling memberi informasi tentang keadaan anak, serta saling memberi petunjuk guru dengan orang tua. Yang selanjutnya itu pengaruh keluarga terhadap sekolah. Pendidikan dalam keluarga merupakan dasar pada pendidikan di sekolah. Lingkungan keluarga dan faktor-faktor luar sekolah secara luas berpengaruh terhadap siswa. Siswa hidup di kelas pada waktu sekolah relatif singkat. Sebagai besar waktunya dipergunakan siswa dengan tinggal di rumah. Keluarga telah mengajarkan anak berbahasa, kemampuan untuk belajar dari orang dewasa, meningkatkan kualitas dan kebutuhan prestasi, kebiasaan bekerja, dan perhatian terhadap tugas-tugas yang merupakan dasar terhadap pelajaran sekolah. Sekolah tidak akan terus berdiri jika tidak didukung oleh masyarakat. Maka dari itu, kedua sistem sosial ini saling mendukung dan melengkapi. Jika di sekolah dapat terbentuk perubahan sosial yang baik berdasarkan nilai dan kaidah yang berlaku, maka masyarakat pun mengalami perubahan sosial. Yang kedua, hubungan lingkungan masyarakat dan sekolah. Hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan jalinan interaksi yang diupayakan oleh sekolah agar dapat diterima di tengah-tengah masyarakat untuk mendapat aspirasi simpati dari masyarakat. Jenis kegiatannya terbagi menjadi dua, yaitu jenis kegiatan eksternal dan internal. Jenis kegiatan eksternal, kegiatan ini selalu berhubungan atau ditunjukkan kepada instansi atau masyarakat di luar sekolah. Ada dua kemungkinan yang bisa dilakukan dalam hal ini, yakni indirect act adalah kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat melalui perantaraan media tertentu, seperti misalnya informasi lewat televisi, penyebaran informasi lewat radio, dan lain-lain. Yang kedua itu direct act adalah kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat melalui tatap muka, misalnya rapat bersama dengan komite sekolah, konsultasi dengan tokoh masyarakat, melayani kunjungan tamu, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu kegiatan internal. Kegiatan internal ini merupakan publisitas ke dalam sasarannya adalah warga sekolah yang bersangkut, yaitu para pendidik, karyawan, dan peserta didik. Kegiatan ini pun dibagi seperti kegiatan eksternal. Kegiatan yang pertama bisa dilakukan dengan cara indirect acts, seperti penyenggalaan majalah dinding, penerbitan buletin sekolah, dan lain-lain. Yang kedua yaitu dapat berupa rapat dewan guru, upacara sekolah, karya wisata, dan lain sebagainya. Fungsi pokok hubungan sekolah dengan masyarakat adalah menarik simpati masyarakat umumnya serta publik khususnya, sehingga dapat meningkatkan relasi serta animo pada sekolah tersebut. Hal ini akan membantu sekolah mensukseskan program-programnya, sehingga mampu mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Yang selanjutnya yaitu pengaruh. Pengaruh sekolah terhadap masyarakat pada dasarnya tergantung kepada luas tidaknya produk serta output pendidikan sekolah itu sendiri. Semakin luas dan besar output sekolah tersebut dengan disertai kualitas yang mantap dan dalam artian mampu mencetak sumber daya manusia yang berkualitas di tengah-tengah masyarakat, tentu produk sekolah tersebut membawa pengaruh positif yang berarti bagi perkembangan masyarakat yang bersangkutan. Terima kasih telah menyimak presentasi dari kami. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.